Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Jenis-jenis pajak pusat diantaranya pajak penghasilan PPH yang diatur dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan tarif progresif 5% minus 35% untuk orang pribadi dan 22% untuk badan. Selain itu ada pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang berkisar 10% minus 200% sesuai jenis barangnya. Pajak pusat lainnya adalah bea materai dengan tarif Rp10.000 per dokumen, serta pajak bumi dan bangunan PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan PBB P3 dengan tarif maksimal 0,5% dari nilai jual kena pajak. Contoh penerapan pajak pusat adalah ketika seseorang membeli ponsel Rp5 juta akan dikenakan PPN 11, atau saat seorang karyawan dengan penghasilan Rp 10 juta per tahun wajib membayar PPH progresif. Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang HKPD. Untuk pajak provinsi, beberapa contohnya adalah pajak kendaraan bermotor PKB dengan tarif 1% minus 2%. Bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB sebesar 12,5% untuk kendaraan baru. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB maksimal 10%. Pajak air permukaan dan pajak rokok sebesar 10% dari cukai. Sebagai contoh, pembelian mobil baru seharga Rp 20 juta akan dikenakan BBNKB sebesar Rp25 juta. Adapun pajak kabupaten atau kota lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jenisnya meliputi pajak hotel dan pajak restoran dengan tarif maksimal 10%. Pajak hiburan dengan tarif 5% minus 75%. Pajak reklame, pajak penerangan jalan PPJ antara 3% minus 10% dari tagihan listrik, serta pajak parkir hingga 30%. Selain itu, terdapat pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 dengan tarif maksimal 0,3% dari INJUP dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dengan tarif 5%. Misalnya, rumah dengan INJUP Rp 500 juta akan dikenai PBB sekitar Rp1,5 juta. Sementara transaksi jual beli rumah seharga Rp 50 juta dengan NPO PT KAPI Rp 60 juta akan dikenai BPHTB sebesar Rp22 juta. Hukum perpajakan. Hukum perpajakan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban negara maupun wajib pajak dalam hal pemungutan pajak. Hukum ini menjadi dasar agar pungutan pajak memiliki kepastian hukum, adil, dan tidak sewenang-wenang. Secara umum, hukum pajak dibagi menjadi: pertama, hukum pajak material mengatur tentang siapa yang dikenai pajak, objek pajaknya apa, berapa tarifnya, serta bagaimana cara perhitungannya. Contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan subjek pajak orang pribadi dan badan, objek pajak penghasilan, serta tarif progresif 5% minus 35%. Kedua, hukum pajak formal mengatur tata cara pelaksanaan, prosedur pemungutan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta wewenang fiskus aparat pajak. Contoh, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP mengatur cara mendaftar NPWP, menyampaikan aspek pemeriksaan pajak, hingga sanksi administrasi bila tidak patuh. Teori perpajakan. Teori perpajakan adalah dasar atau alasan filosofis yang digunakan untuk membenarkan pemungutan pajak oleh negara. Beberapa teori yang sering dibahas. Pertama, teori asuransi pajak dianggap sebagai iuran warga negara untuk memperoleh perlindungan dari negara. Mirip premi asuransi. Contoh,
Negara menggunakan pajak untuk membiayai pertahanan dan keamanan, sehingga rakyat merasa terlindungi dari ancaman luar. Kedua, teori kepentingan pajak dibayar sesuai dengan besarnya kepentingan seseorang terhadap negara. Semakin besar manfaat yang diterima, semakin besar pula pajaknya. Contoh, pengusaha besar dikenakan pajak lebih tinggi dibanding rakyat kecil karena mereka lebih banyak menggunakan fasilitas negara, jalan, keamanan, infrastruktur. Ketiga, teori the people ability to pay. Pajak dibayar berdasarkan kemampuan membayar masing-masing individu atau badan. Prinsip ini melahirkan tarif progresif. Contoh, tarif PPh orang pribadi di Indonesia yang progresif. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarifnya. Keempat, teori bakti kewajiban negara. Pajak merupakan bentuk bakti warga negara kepada pemerintah demi membiayai pengeluaran umum. Contoh, pajak daerah yang dibayar masyarakat. Misalnya, pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan jalan di daerah tersebut. Kelima, teori gaya pikul distribusi beban. Pajak harus dibagi secara adil di antara seluruh warga negara sesuai kemampuan masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang terbebani berlebihan. Contoh, pajak PMK lebih ringan. Tarif final 0,5% dari omset dibandingkan perusahaan besar.